Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Eko Rudianto di Zami Channel. Ya, pada pagi hari ini seperti biasa saya akan membawakan cerita-cerita, kisah-kisah menarik dari hidup saya dan orang lain, ditemani dengan Milo hangat, Milo panas, campur creamer susu, campur gula pasir. Ya, pada pagi hari ini seperti biasa pukul 5 pagi saya akan membawakan kisah cerita perjalanan hidup dari diri saya sendiri. Ya, walaupun mungkin kalian bosen, kalian merasa apa sih ini, ya, semoga ada yang bisa diambil poin positifnya. Anggap aja suara radio gitu kalau ngelihat video saya itu, ya fokus ke pembawa ceritanya ataupun fokus ke gambar-gambar yang di belakang, gambar anak TK. Oke, tidak panjang lebar. Kemarin sempat terhenti di proses di agent PT Andromeda Graha cabang Purwokerto, PT Andromeda Graha Solo. Intinya semuanya sudah persiapan proses pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri sudah selesai semua persyaratannya dan perlengkapannya. Mungkin kalau ada yang kurang, ada di channel-channel rekan saya yang YouTuber Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Mereka pun, salah satu dari mereka ada yang menjelaskan tentang proses masuk untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di negara Brunei Darussalam ataupun negara-negara lain. Kalau untuk saya lebih condong ke cerita pribadi saya, perjalanan hidup saya. Ya mungkin kalaupun ada 1-2 proses yang tidak sama, itu memang setiap negara itu berbeda-beda, apalagi Korea dan Jepang. Di sana tidak sama dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Kalau untuk negara Brunei Darussalam, basic kita ya cukup bahasa Melayu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sektor yang seperti saya tekuni geluti di supermarket ataupun di toko swalayan, harus ya sedikit-sedikit paham lah, dikarenakan customer kan berbagai macam suku, asal negaranya, ada yang dari Bangladesh, Nepal, India, Filipina, ada yang dari UK, USA, Europe, Kanada, Jepang, Korea, banyaklah yang saya temui di supermarket, customer internasional yang mengharuskan saya servis mereka dengan bahasa Inggris juga, walaupun bahasa Inggris saya gelepotan ataupun cuma basic saja. Yang penting intinya saya tahu apa yang mereka cari, apa yang mereka tanyakan, maksudnya mereka apa. Intinya itu sih yang poin-poinnya. Lebih bagus lagi memang sih
dengan bahasa Inggris yang baik dan benar, lancar. Tapi lama-kelamaan secara otodidak, walaupun dulu di sekolah ada pembelajarannya, tapi kan nggak semua anak murid daya tangkapnya ataupun proses belajarnya bagus semua, nggak semua. Apalagi kalau aku sendiri, satu bandel, kedua kalau untuk belajar pun mungkin malas-malasan ataupun ya macam seperti itulah saya. Kenapa boleh lulus ya, mungkin karena ada kerjasama masa sekolah, ada teamwork satu kelas, alhamdulillah, jadi bisa saling bantu membantu dan satu kelas lulus semua ya. Tapi ya kita menanggung resiko itu semua ya, dengan setelah lulus itu kita nggak menguasai semua apa yang diajarkan di sekolah, dan akhirnya kita sendiri yang harus belajar lagi. Ini nggak apa-apa, namanya juga perjalanan hidup, pasti dilalui dengan bermacam-macam liku-liku yang bervariasi, berwarna lah, nggak bisa dijabarkan satu persatu. Oke, yang tadi di kedai supermarket, toko swalayan, tapi di sana banyak pelajaran yang saya dapatkan, apalagi selama kurang lebih mau 10 tahun ya, 2012 bulan Oktober tanggal 10 sampai dengan sekarang 2021 November tanggal 10 juga sudah 9 tahun 1 bulan. Tahun depan ngam-ngam 10 tahun. Tapi saya kepotong setahun 2018-2019 saya di Indonesia, yaitu yang kemarin sempat saya ceritakan di konten saya yang berjudul Pedagang Bakso Pakuan Malang Keliling. Itu cukup menarik juga, yang notabene 2012 sampai 2018 saya di Sim Kim Hot Supermarket, ya kerja dengan gaji cukup lah, dan 2018 harus mengundurkan diri karena mengajukan lamaran ke supermarket yang lebih, ya saya lebih macam minat mau masuk sana, yaitu ke Utama Grand Superstore di The Mall Gadong. Nah, sebelum saya masuk ke Utama Grand, saya harus mengundurkan diri, cancel dulu dari SKH Sim Kim Hot. Akhirnya saya balik ke Indonesia bulan Maret 2018, yaitu berdagang bakso bakwan Malang. Tapi sebelum berdagang bakso bakwan Malang ya ada kerja serabutan lain di toko elektronik. Intinya nggak langsung bekerja sebagai pedagang keliling bakso bakwan Malang. Tapi ya cukup mengagetkan juga, dari yang awalnya biasa sudah kerja di sektor swalayan supermarket sebagai sales assistant, biasa service customer dengan seragam. Nah, harus mengundurkan diri dari sana dan bekerja di Indonesia sebagai pedagang bakso bakwan Malang keliling. Tapi saya tetap pakai seragam dengan gaya saya sendiri, pakai ikat kepala seperti gaya orang Bali dan pakai baju batik. Yaitu flashback lagi tadi lah. Lanjut tadi yang ke banyak pelajaran yang saya petik di supermarket. Supermarketnya saya sama ratakan lah, boleh di Sim Kim Hotnya ataupun di Utama Grandnya, karena pada dasarnya sama. Supermarket, toko swalayan
ya customernya pasti bermacam-macam dan berbagai jenis suku, ras, agama, latar belakang, asal negaranya. Intinya saya bersyukur sih bisa banyak pelajaran dari pekerjaan saya, yaitu seorang sales assistant di supermarket. Mungkin orang pikir sama aja kayak di Indonesia. Bagi saya ya ada yang sama, ada yang nggak sama. Yang sama ya sama-sama refill stok, restock barang, ataupun display, ataupun susun, ataupun ya banyak lah yang mungkin di Indonesia pun sama, namanya juga pelayan. Kalau di Indonesia mungkin disebutnya pramuniaga. Tapi kalau mungkin di sana lebih banyak, kalau contohnya kalau di Banyumas atau Purwokerto ini mungkin lebih banyak customer lokal. Customer lokal jarang menggunakan bahasa internasional. Ya mungkin ada lah customer internasional ataupun customer lokal yang pakai bahasa Inggris, tapi untuk penggunaan bahasanya mungkin lebih kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang di Brunei Darussalam ini hampir 90%, walaupun customer lokal Brunei Darussalam ataupun luar negeri, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Inggris. Kebanyakan lah, walaupun nggak semua. Tapi dari itu karena diulang-ulang, dalam artian nggak cuma sehari dua hari, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai mau 10 tahun, ya seenggak-enggaknya macam mau nggak mau secara langsung diajar praktek langsung untuk mengucapkan bahasa Inggris. Walaupun seperti saya bilang tadi diulang-ulang, kelepotan, tapi intinya memahami, mengetahui. Ya untuk pagi ini itu dulu dari saya. Terima kasih untuk masukannya, kritik dan sarannya. Saya sangat mengharapkan benar-benar kritik dan saran dari rekan-rekan semua, dari kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.